Gimana peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia setelah kekalahan Indonesia? Peluang timnas Indonesia. Mungkin ada yang belum tahu, yuk sama-sama kita cari tahu. Kita semua udah tahu ya, kita udah melewati 4 pertandingan dan kita dapat totalnya 3 poin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gila Bola TV guys ya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan dimudahkan rezekinya bagi kalian yang sudah menonton video ini. Oke, seperti biasa saya akan mereaksi beberapa video tentunya tentang persepakbolaan Indonesia, khususnya timnas Indonesia guys ya. Salah satunya tentang peluang timnas Indonesia kita, apakah bisa melaju ke babak berikutnya, bahkan mungkin timnas Indonesia bisa melangkah langsung menuju ke Piala Dunia 2026 nanti guys ya. Oke, kita langsung saja menuju ke videonya. Publik Bahrain mungkin saat ini bertanya-tanya, kenapa netizen Indonesia dan PSSI begitu ngotot terkait skandal 90+6? Wow. Yang mereka tidak tahu, netizen Indonesia dan PSSI sudah sangat muak dengan praktik mafia dan suap dalam sepak bola. Muak sekali. Di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir, PSSI berhasil mengobrak-abrik praktik mafia sepak bola di dalam negeri. Bahkan AFF pun sampai was-was digeruduk oleh Pak Erick Thohir dan netizen Indonesia yang tak segan bersuara lantang. Bahrain kali ini nasib kurang berpihak padamu, karena berhadapan dengan mereka yang paling muak dengan praktik suap menyuap di dunia sepak bola. Jadi jangan heran kalau kali ini perlawanan datang dengan sangat keras. Gas terus Pak Erick Thohir, tekad untuk bersih-bersih tak boleh padam demi sepak bola yang lebih adil dan jujur. Oke guys, Pak Erick Thohir ini, ketua PSSI ini, powernya sangat besar sekali guys ya, tentang pengalamannya yang bergelut di dunia persepakbolaan, apalagi dulu pernah mempunyai saham besar di Inter Milan guys ya. Tentunya Pak Erick Thohir ini sangat tahu dalam busuknya manajemen persepakbolaan tanah air kita guys ya. gimana peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia setelah kekalahan Indonesia dan peluang timnas Indonesia? Mungkin ada yang belum tahu, yuk sama-sama kita cari tahu. Kita semua udah tahu ya, kita udah melewati 4 pertandingan dan kita dapat totalnya 3 poin. Oke, kita prediksi sesuai harapan masing-masing aja ya. Nah, ini harapan saya nih. Untuk pertandingan selanjutnya adalah melawan Jepang, yaitu kita kandang. Ya, kita muluk-muluk lah lawan Jepang, kita bisa sebut kita dapat 1 poin. Berikutnya kita main lawan Arab Saudi. Ya, karena kita kandang, kita menang lah. Karena kemarin waktu kandang kita seri. Jadi ini kita dapat 3 poin. Berikutnya kita kandang ke Australia. Ya, kita anggap kita main seri, kita dapat 1 poin. Terus kita main kandang lagi di GBK melawan Bahrain. Kita anggap kita menang, kita dapat 3 poin. Berikutnya menjamu Cina. Kalau dilihat dari pertandingan pertama kemarin dengan kekuasaan bola yang maksimal, kita bisalah menang lawan Cina di GBK dan kita bakal dapat 3 poin. Yang terakhir kita melawan Jepang, yaitu berarti kita tandang ya. Ya, kita anggap kita kalah. Jadi kita dapat total poin dari sisa pertandingan yaitu 11 poin. Itu kalau mulus sesuai rencana berarti 3 poin yang kemarin plus 11 poin. Poin kita dapat 14. Nah, ini adalah klasemen akhir di kualifikasi Piala Dunia round 3 Piala Dunia sebelumnya. Kalau 14 poin, kita berada di bawah Bahrain, itu kualifikasi tahun lalu. Yang di grup D, kalau kita dapat 14 poin, kita berada di posisi 3 di bawah Uzbekistan. Jadi secara realistis, kalau kita pengumpulan 14, 13 atau 12 poin, kita akan berada di peringkat 3. Berarti untuk lolos secara otomatis ke Piala Dunia kali ini kemungkinan sangat berat. Jadi yang paling realistis adalah kita lolos sebagai peringkat 3 terbaik dan kemudian lanjut lagi di round 4. Begitu kira-kira. Tetap optimis, tetap semangat timnas. Oke guys, tentang peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, ya kemungkinan sih berat guys ya, apalagi di pertandingan terakhir. Oke lah, kita lupakan dua pertandingan terakhir guys. Selanjutnya kita harus melawan Jepang, tim nomor 1 Asia guys. Jepang gak muluk-muluk, minimal 1 poin lah, bisa imbang itu luar biasa sekali guys yang melawan Jepang untuk bulan depan guys. Oke lah, semoga timnas Indonesia bisa memetik hasil maksimal guys. Soalnya yang paling berat itu Jepang, yang kedua itu Australia. Untuk yang lainnya kemungkinan bisa menang sih guys di
untuk timnas Indonesia. Secara permainan sekarang itu sangat-sangat jauh dari timnas Indonesia dulu. Oke. FIFA resmi menyatakan bahwa timnas Indonesia akan dinyatakan menang WO 3-0 atas Bahrain jika Bahrain menolak bertanding di Indonesia. Keputusan ini muncul setelah Bahrain sempat mengajukan permintaan untuk bermain di tempat netral dengan alasan keamanan. Namun, FIFA tegas menolak permintaan tersebut. FIFA menyatakan bahwa Indonesia telah memenuhi semua syarat keamanan dan infrastruktur. Jika Bahrain tetap menolak, maka sesuai aturan FIFA, Indonesia berhak atas kemenangan WO dengan skor 3-0. Bagi timnas Indonesia, ini tentu menjadi angin segar. Mereka berpeluang mendapatkan 3 poin penuh tanpa bertanding, yang akan memperkuat posisi mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, Bahrain menghadapi pilihan sulit. Menolak bermain tidak hanya berisiko kehilangan poin, tetapi juga dapat mempengaruhi reputasi mereka di mata FIFA dan AFC. Publik Indonesia menyambut keputusan ini dengan antusias, melihatnya sebagai kemenangan diplomasi olahraga. Sebaliknya, media Bahrain lebih kritis, menuntut agar alasan keamanan mereka dipertimbangkan. Keputusan sudah di tangan. Akankah Bahrain menerima tantangan dan bermain di Indonesia, atau justru memilih risiko kekalahan WO? Iya, ditolak. Sangat tidak logis sekali guys ya permintaan dari pihak Federasi Sepak Bola Bahrain. Kok meminta pertandingan diadakan di luar Indonesia, sedangkan timnas Indonesia harusnya menjadi tuan rumah di kualifikasi Piala Dunia 2026 guys. Lucu sekali ini guys ya. Jika ini memang terjadi, sangat-sangat untung guys untuk timnas Indonesia jika timnas Bahrain tidak berani datang di Indonesia. Oke. Apakah timnas masih bisa lolos ke Piala Dunia 2026 setelah kalah 2-1 dari China kemarin? Apakah masih ada harapan? Berapa poin yang harus timnas dapat supaya lolos? Dan kenapa tiba-tiba rame STY out dah? Penasaran? Nonton sampai habis. Gue bantu ringkasin. Saya mau bicara tentang timnas gagal ke Pildun. Emang iya? Jawabannya enggak. Timnas masih punya harapan. Gimana caranya? Timnas sekarang ada di posisi 5 dengan 3 poin. Di grup C, putaran ketiga kualifikasi Pildun zona Asia. Di posisi 1 ada Jepang dengan 10 poin. Bawahnya ada Australia 5 poin, Arab Saudi 5 poin, Bahrain 5 poin, dan di nomor 6 ada China 3 poin. Masih sisa 6 match lagi. Yang paling dekat 14 November di GBK lawan Jepang. Kalau mau lolos langsung, timnas minimal harus ada di posisi 2. Tapi skenario ini agak sulit. Timnas minimal harus menang 3 match dan berharap tim lain gak nambah poin. Misal 2 besar di grup C terlalu ambisius, masih ada posisi 3 dan 4 buat masuk ke kualifikasi putaran 4. Jadi berapa poin yang dibutuhkan? Kalau mau realistis, timnas butuh 6-8 poin buat masuk ke putaran 4. Kita harusnya bisa menang pas Bahrain dan China ke GBK. Itu 6 poin. Australia dan Arab Saudi, misalnya salah satu bisa menang dan satu lagi seri, udah 10 poin. 2 kali lawan Jepang, taruh 10 poin dan berharap tim lain blunder. Bisa lagi Indo masuk Pildun. STY percaya timnas masih ada harapan. Seluruh Indonesia juga masih percaya. Tinggal masalah evaluasi strategi dari match yang udah lewat. Tapi gimana kalau menurut lo? Apakah lo masih percaya? Semua masyarakat Indonesia pastinya masih percaya timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia walaupun melalui ronde keempat guys ya. Bahrain takut main di GBK. Ini adalah hal paling konyol yang pernah abang dengar. Federasi Sepak Bola Bahrain meminta agar laga kedua Indonesia versus Bahrain untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun depan dipindahkan ke tempat neutral atau dimainkan di luar Indonesia demi alasan keamanan. Permintaan tersebut menyusul serangan online yang diterima timnas Bahrain dari netizen Indonesia usai insiden kecurangan wasit pada pertemuan pertama mereka. Sejujurnya bukan hanya supporter Garuda saja yang marah kepada timnas Bahrain. Kami yang neutral juga kesal dengan perilaku mereka. Dari para pemain Bahrain yang suka berguling-guling di padang dan mendapat bantuan dari wasit, kepada penggemar Bahrain melakukan tindakan yang tidak layak dengan mengejek dan menghina lagu kebangsaan Jepang serta menyoroti pemain dengan laser. Dan kemarin seorang influencer terkenal Bahrain mengejek Indonesia dengan mengolok-olok lagu kebangsaan Indonesia saat kalah dari China. Bagi abang, laga kedua Indonesia versus Bahrain harusnya berlangsung adil dan tetap dimainkan di GBK. Jangan jadi AFC Mafia. Biarkan Bahrain dibantai cukup banyak di padang atas tindakan mereka sebelumnya. Apakah kalian setuju dengan abang? Komen kat sini. Media Belanda ramai-ramai menyebut mimpi timnas Indonesia ke Piala Dunia sudah sirna setelah kalah dari China dengan skor 1-2. Setidaknya ada 3 media yang memberitakan hasil pertandingan antara China dan Indonesia. Media pertama adalah The Telegraph yang merilis tulisan dengan judul yang menarik dengan bahasa Belanda.
Jika diartikan yaitu mimpi Piala Dunia untuk Belanda Indonesia semakin jauh setelah kekalahan menyakitkan dari Tiongkok. Senada dengan The Telegraph, media Belanda lainnya Football International merilis artikel yang menyebut bahwa Piala Dunia 2026 semakin jauh dari jangkauan timnas Indonesia. Indonesia mengakhiri periode internasional dengan kekecewaan lainnya, bunyi rilis Football International. Sedikit berbeda dengan dua media sebelumnya, Football Zone hanya menyampaikan berita bahwa tim asuhan Sinteyong kalah dari Cina. Tentunya belum sirna guys ya. Asa masih ada, timnas Indonesia masih bisa lolos di Piala Dunia walaupun nanti melalui ronde keempat. Saya yakin, tentunya masyarakat Indonesia juga yakin guys ya. Oke, bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar guys. Oke, sekian dulu video dari saya. Jika saya mempunyai salah kata atau gimana, saya seperti biasa dan tidak lupa juga saya selalu meminta maaf guys ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.